Di awal film, kita akan diperkenalkan keempat anak muda, ada Alex, Jesse, Vince, dan Amy. Keempat anak muda ini sedang menikmati libur panjang atas ujian kelulusan mereka. Kabarnya, Vince sebentar lagi akan mendaftar pelatihan militer, sementara Jesse baru saja diterima kerja sebagai mekanik junior. Ucapan Vin itu membuat Alex tersinggung karena ayahnya merupakan ketua mafia di daerah tersebut yang bernama Dark Scion. Di tempat lain, kita akan melihat geng mafia yang sedang resah karena kurir paket mereka mengalami keterlambatan akibat badai malam itu. Mereka pun akan segera menjemput paket milik mereka besok hari. Di malam itu, Alex mengatakan bahwa dirinya sebentar lagi akan mendapatkan beasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama. Namun ia belum mau menceritakan hal itu kepada mereka karena ia sadar itu belum pasti. Karena liburan gini-gini aja dan kurang epic, lalu Vin punya ide bahwa rencananya mereka akan mendaki ke salah satu air terjun yang bernama Migizi Fall. Akan tetapi, di sini Alex tidak sepakat karena kabarnya sungai itu masih tutup akibat baru-baru ini memakan korban di mana adik kelas mereka hilang di sana. Padahal itu hanya alasan Alex tak mau ikut pergi dan lebih baik ia akan menemani ibunya di rumah saja. Tapi katanya ia akan pikir besok lagi. Do you ever think about leaving Clearview? Tibanya di rumah, kita akan diperkenalkan dengan keluarga Alex. Terlihat Alex ini tak begitu harmonis dengan keluarganya sendiri, terutama kepada ayahnya. Entah kenapa, mungkin karena benci dengan pekerjaan Nick sekarang. Jadi Nick ini merupakan ketua dari Dark Scion atau ketua geng salah satu mafia terkenal di sana. Nick tiba-tiba mendapatkan kabar buruk dari anggotanya bahwa ada masalah yang harus diselesaikan. Selesai mengangkat telepon, Nick kemudian pamit pergi karena ada urusan pekerjaannya itu. Karena jenuh dengan masalah keluarganya di rumah, Alex pun memutuskan ikut besok dengan teman-temannya liburan. Hi. I'm in for tomorrow. Singkat waktu, mereka pun akhirnya berempat berangkat ke Garden Valley, tempat air terjun itu berada. Layaknya teman pada umumnya, ada beberapa aturan yang perlu diingat seperti tetap berada di jalur yang ditandai sesuai peta, menerbangkan drone termasuk menggunakan senjata api dan menjauhi area terlarang. Dan mereka pun melanjutkan pendakian mereka. Selang beberapa menit kemudian, terlihat geng mafia yang diketuai Skip juga sudah tiba di sana, tentunya dengan tujuan yang berbeda. Mengingat aturan yang dikatakan penjaga bahwa mereka harus menjauhi daerah terlarang, dan ternyata tempat itu sekarang ini masih ditutup, siapapun dilarang masuk ke sana. Namun justru Vin tak mau mendengarkan aturan dari penjaga itu. Mereka tetap masuk karena menurutnya tulisan itu hanya berlaku untuk hewan saja. Mereka semua pada akhirnya masuk ke daerah yang terlarang itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Vin, mereka mendapatkan pemandangan yang sungguh menakjubkan. Sungguh brutal sekali. Tiba-tiba Vin dengan songongnya ia meloncat dari atas tebing itu. Khawatir dengan Vin, kemudian mereka bergegas mencari keberadaan Vin. Kirain sudah mati, ternyata ia tak sengaja menemukan bangkai pesawat yang sepertinya baru saja mengalami kecelakaan akibat badai semalam. Sungguh bagong. Setelah mereka periksa, ternyata pesawat yang mengalami kecelakaan itu sedang membawa narkoboy. Rasanya seperti menemukan harta karun. Meskipun sempat dilarang, peluang emas itu tidak disia-siakan oleh Vin. Rencananya ia akan membawa dan menjual beberapa barang terlarang tersebut kepada para bandit. Akan tetapi, sesampainya di mobil, mereka dihadang oleh si rambut kuning. Tahu kan siapa dia? Ya, benar, dia adalah salah satu anggota mafia yang kebetulan sedang mencari di mana pesawat itu berada. Karena merasa ada yang aneh, kemudian Vin dipaksa untuk membuka apa isi dalam tas itu. Akan tetapi, Vin yang tak mau rencananya gagal, tiba-tiba ya, mereka baru saja memperburuk masalah karena mereka baru saja membuat urusan dengan mafia tersebut.
Keadaan semakin memburuk karena mobil mereka tak sengaja tabrakan. Akibat kecelakaan itu membuat kaki Jesse patah. Ternyata mobil yang mereka tabrak yakni salah satu mobil anggota mafia yang sedang mencari pesawat itu. Untuk menuju pulang, mereka harus menggunakan peta yang mereka bawa tadi. Namun bodohnya, peta itu tertinggal di dalam tas yang dibuang Alex barusan. Lantas Alex akan segera kembali ke tempat kejadian. Tibanya di sana, ia justru tak menemukan siapa-siapa. Karena tak ada cara lain lagi, ia pun memutuskan bergegas mencari sinyal untuk menghubungi polisi. Tak lama kemudian, salah satu anak buah mafia yang sedang patroli melihatnya dan langsung meminta membawanya ke lokasi pesawat itu berada. Jika tidak, Alex akan mati. Mendengar apa yang diucapkan Carter, setibanya di lokasi Alex pun melarikan diri dengan cara terjun bebas dari atas tebing tersebut. Untung saja ia masih selamat meskipun sempat akan ditembak karena Mori mikir Alex masih ABG. Alex terus berlari menuju mobil berniat untuk memperbaiki mobil sendiri. Akan tetapi... Ya, ia pun terkejut karena melihat Finn masih hidup. Setelah memperbaiki mobil, kemudian mereka lanjut mencari Jesse dan Amy di mana. Di sini Finn mengakui kesalahannya karena jika mereka dari awal tidak gegabah mencuri barang narkoboy tersebut, mungkin saja mereka akan baik-baik saja. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan Jesse dan Amy, melainkan anak buah anggota mafia yang sedang menyamar. Ia bilang bahwa mereka berdua sudah diamankan di pos security. Padahal mereka sekarang bersama Carter anggota lainnya. Ya, Finn pun kali ini benar-benar tewas saat itu juga. Berbeda dengan Alex, ia kemudian dibawa ke pos untuk menunjukkan lokasi pesawat jatuh itu. Berselang beberapa menit kemudian, mereka kedatangan tamu. Di sini Pak Tua itu sedang mencari seseorang yang bernama Skip. Akan tetapi ia berbohong kalau tidak ada orang yang datang ke sini akibat badai semalam. Karena mengira ada yang tak beres, kemudian ia langsung menodongkan senjatanya. Seandainya Alex tak ngereok, kemungkinan ia bisa selamat dari sana. Yah, namanya juga film. Akhirnya Pak Tua pun tewas saat itu juga. Karena sebentar lagi anggota Dark Science akan tiba di sana, mereka pun segera bergegas menuju lokasi pesawat jatuh itu. Karena menurutnya, Dark Science adalah kelompok mafia terbesar saat ini yang memiliki anggota lebih banyak dari mereka. Karena itu mereka tak ingin berurusan dengan Dark Science. Kau bawa aku ke pesawat, maka akan kubiarkan kamu pergi. Itulah yang dijanjikan Skip kepada anak ketua mafia itu. Akan tetapi, Alex tak percaya, ia lebih baik loncat dari mobil dan akhirnya ia berhasil melarikan diri. Saat ini Dark Science sedang dalam perjalanan, karena itu mereka harus menemukan barang mereka. Untuk itu mereka menyuruh Murphy kembali ke pesawat. Jika tidak, mereka akan dihabisi. Singkat cerita, Murphy yang sedang buang air kecil, Alex pun tak menyanyiakan kesempatan itu dan berhasil menyandra Murphy. Dari sini kita baru tahu bahwa ternyata Alex begitu dekat dengan kelompok Dark Science. Ya iyalah, orang tuanya sendiri ketua geng. Kemudian Alex memberikan kesepakatan kepada Murphy bahwa jika ia ingin tetap hidup, maka ia harus membantu Alex dan bekerja sama menolong temannya. There's a way we all get out of this alive, provided you help me. Kembali ke Skip dan Carter, mereka terlihat resah karena sampai saat ini Alex sama sekali belum terlihat. Hingga pada akhirnya ia akan membunuh salah satu temannya. Akan tetapi Alex tak mau membiarkan hal itu terjadi. Ia kemudian menampakkan diri dan kembali bernegosiasi dengan Skip. Keputusannya, Alex akan membawa salah satu anggotanya ke lokasi pesawat itu. Setelah itu mereka harus membiarkan Jesse dan Amy pergi. Sesampainya di lokasi, bukannya mendapatkan untung, Nola pun justru kena jebakan karena sekarang Murphy telah bekerja sama dengan Alex. That's a compliment coming from you. Lantas mereka menyandra Nolan kemudian mengancam Skip dengan membakar semua barang itu jika ia berani membunuh Jesse dan Amy. Hingga pada akhirnya Skip pun tidak bisa berkata-kata selain membiarkan mereka berdua pergi.
Setelah temannya pergi, Alex kemudian membiarkan Nolan memberitahu di mana lokasi pesawat sekarang. Tepat di bawah air terjun sekitar 36 meter di tikungan tersembunyi. Skip pun bergegas menuju lokasi yang dikatakan. Sebelum mereka berdua tiba di sana, Alex kemudian menyiapkan diri di sana. Singkat cerita, Skip dan Cutter sudah sampai lokasi yang ditentukan. Tiba-tiba tembakan hampir saja mengenai Cutter. King trick. Mengiranya mereka dibidik, ternyata itu hanyalah jebakan. Murphy dan Skip pun tewas saat itu juga. Begitu juga dengan Cutter sendiri, ia tak berkutik karena tiba-tiba dari belakang Alex menodongkan pistol kemudian menembaki kakinya. Probably not tough. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Skip dan Cutter. Akan tetapi masalah mereka belum selesai karena kelompok Darkseid sudah tiba dan baru saja menangkap Jesse dan Amy. Namun setelah memberitahu Nick bahwa ia punya bukti yang kuat dari ponsel milik anak buah Nick yang sudah diunggahnya. Jadi jika ada sesuatu yang terjadi maka otomatis akan disebar. Akhirnya Nick sepakat dan membiarkan mereka pergi. Ton of incriminating evidence from Skip's phone to the cloud. Di ending film terlihat Alex kini berhasil masuk ke kampus yang ia impikan. Dan film pun berakhir. Buat kalian yang belum mengerti pembahasan alur film ini, saya sarankan untuk menonton secara utuh. Jika penasaran dengan judul filmnya, kamu bisa dapatkan di deskripsi video. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.